Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik dengan judul Transformasi Alur Merdeka atau TAMEA dalam penerapan pembelajaran digital di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar oleh Asrianto J. Pakaya, Kepala SMA Negeri 3 Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 15 Februari tahun 2022, saya dilantik menjadi Kepala SMA Negeri 3 Wonosari. Dengan penuh pertanyaan yang ada pada diri saya, di manakah letak SMA Negeri 3 Wonosari ini? Perjalanan menuju SMA Negeri 3 Wonosari saya tempuh dengan jarak 120 km atau 3 jam perjalanan dari tempat tinggal menuju sekolah itu. Jalan rusak dan berbatu, menyeberangi 2 sungai yang ketika hujan banjir dan sangat licin. Kondisi ini menuntut saya untuk meninggalkan keluarga. Kondisi awal SMA Negeri 3 Wonosari dikenal sebagai sekolah yang berada di pelosok atau biasa dikenal sebagai sekolah terpencil. Namun, hal ini tidak menjadikan hambatan untuk saya dalam melakukan inovasi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Fakta yang saya temukan di lapangan, dari segi pendidik berjumlah 12 orang, tenaga kependidikan berjumlah 2 orang, dan 1 tenaga penunjang sekolah. Dari aspek pembelajaran yang membuat saya kaget ketika murid datang ke sekolah pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pembelajaran konvensional masih menjadi primadona di sekolah ini. Ditambah lagi dengan guru yang pasrah dengan keadaan berupa koneksi internet yang tidak ada, fasilitas penunjang pembelajaran berupa Chromebook tersimpan rapi di lemari, liquid crystal display atau LCD hanya 1 buah, tidak ada perangkat komputer penunjang pembelajaran di kelas. Melihat betapa kompleksnya permasalahan yang ada di SMA Negeri 3 Wonosari, saya selaku pemimpin di satuan pendidikan dan pemimpin pembelajaran mencoba memikirkan langkah apa yang harus saya lakukan. Langkah awal yang saya lakukan adalah mencoba merubah pola pikir guru yang awalnya lebih fokus pada kekurangan menjadi fokus pada aset. Saya berkoordinasi dengan atasan langsung dalam hal pemenuhan alat penunjang proses pembelajaran berupa penyediaan komputer, intervensi dengan dana BOS penyediaan LCD, sarana pembelajaran berupa lapangan bola voli, serta mengarahkan guru dalam peningkatan kompetensi baik melalui fasilitas platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh pemerintah atau di tempat lain. Dalam proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran belum dilakukan di sekolah ini. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran guru dalam menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Padahal kita ketahui bersama bahwa sekarang ini Kementerian Pendidikan sudah menyediakan akun belajar yang bisa mengakses semua media pembelajaran sesuai dengan zaman saat ini. Melihat kompleksnya permasalahan di sekolah dari segi proses pembelajaran, saya meramu sebuah program yang saya beri nama TAMEA. TAMEA merupakan akronim dari Transformasi Alur Merdeka yang bertujuan untuk menjadi media pembelajaran dalam bentuk website sekolah dan tidak memerlukan biaya. Filosofi TAMEA merupakan bahasa daerah Gorontalo yang artinya segerakan yang memiliki hakikat sebuah tata kelola sekolah, fungsi kontrol serta media penunjang dalam proses pembelajaran untuk segera ada perubahan. Ide ini muncul pada bulan Oktober tahun 2023 dengan dasar adalah kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran yang belum maksimal bahkan terkesan salin menyalin dari sekolah lain, proses pembelajaran yang masih konvensional, evaluasi yang belum mampu mengukur tujuan pembelajaran, sampai dengan refleksi yang belum dilaksanakan dengan baik. Kenapa nanti Oktober 2023 idenya muncul? Ini disebabkan karena saya melihat progres aktivasi akun belajar baik kepala sekolah, guru, dan murid. Selain itu, saya juga mempertimbangkan kesiapan dari para guru untuk melaksanakan dan menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas.
Tamea dimulai dari panduan yang memandu bagaimana menggunakan website ini. Selanjutnya adalah fitur guru yang berisi semua mata pelajaran yang dikelompokkan menjadi 3 mata pelajaran. Kelompok A umum yang terdiri dari 7 mata pelajaran, kelompok B umum yang terdiri dari 3 mata pelajaran, dan kelompok C peminatan yang berisi seluruh mata pelajaran jurusan ataupun mata pelajaran peminatan. Untuk fitur mata pelajaran, bisa dilihat di sini bahwa isi dari fitur ini berisi tentang konten. Yang berikut dilanjutkan kepada akses guru, kemudian dilanjutkan dengan login untuk guru agar supaya siswa tidak bisa melihat apa yang ada di dalam koneksi ini. Ini membuktikan bahwa penggunaan Tamea sudah dilakukan selama 2 semester, di mana ada pembelajaran genap dan ganjil. Di dalam isi dari pembelajaran ini adalah perangkat pembelajaran kelas 10, kelas 11 sampai dengan daftar nilai. Selanjutnya fitur murid yang berisi tentang seluruh kelas murid yang ada di SMA Negeri 3 Wonosari. Semua diarahkan ke Google Classroom. Google Classroom ini berisi seluruh materi, daftar hadir, sampai dengan penugasan murid. Fitur ini merupakan fitur kontrol dari kepala sekolah untuk proses pembelajaran digital di kelas, sehingga blended learning berlaku untuk SMA Negeri 3 Wonosari. Dilanjutkan dengan fitur pengawas dan fitur jurnal kepala sekolah. Untuk fitur pengawas, berhubung SMA Negeri 3 Wonosari berada di daerah terpencil, diharapkan fitur ini mempermudah pengawas dalam mengontrol proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 3 Wonosari. Untuk jurnal, merupakan aktivitas kegiatan kepala sekolah selama di SMA Negeri 3 Wonosari. Dalam penyebaran, Tamea digunakan pada tahun pelajaran 2024-2025 dengan memadukan 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Hasil yang didapatkan dengan penggunaan website Tamea adalah perangkat pembelajaran yang diupload masing-masing guru pada fitur Google Site. Yang kedua, bahan ajar yang diupload pada Google Classroom di kelas murid masing-masing. Yang ketiga, efisiensi penggunaan dana BOS di mana kami sudah tidak menggunakan lagi kertas. Yang keempat, sekolah SMA Negeri 3 Wonosari menjadi kandidat sekolah rujukan Google tahun 2024 di Provinsi Gorontalo. Yang kelima adalah hasil belajar murid yang meningkat dengan menggunakan website Tamea. Penggunaan website Tamea untuk wilayah terpencil bukannya tanpa kendala. Kendala yang pertama adalah merubah mindset guru untuk menggunakan aplikasi ataupun media pembelajaran. Oleh karena itu, untuk akses guru, penyediaan perangkat pembelajaran sampai dengan modul ajar sesuai tujuan pembelajaran bisa teratasi dengan pendampingan, pengecekan, serta pemberian motivasi secara berkala kepada teman-teman guru. Yang kedua adalah internet yang merupakan fondasi utama penggunaan media pembelajaran berbasis Google ataupun website Tamea ini. Namun dengan adanya penyedia jasa yang menitipkan akses RT RW secara gratis di sekolah kami, ini semua teratasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah mimpi penggunaan digitalisasi di sekolah terpencil, mungkin di mata orang tidak mungkin, namun bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Dengan ketangguhan, dedikasi, serta komitmen yang kuat, semua itu bisa teratasi. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap tempat tugas menjadi suatu kendala untuk berekspresi, berkreasi, ataupun menjadi penghalang. Karena kami memang terpencil, tapi kami jangan dikucilkan. Karena 3T bagi kami adalah torang yakin, torang ada, maka torang gas.